Hai. Halo guys, welcome back to my channel. Kembali lagi ke channel aku, Aprianti Azayaka. Piu piu. Oke guys, seperti biasa di video kali ini aku bakal kasih tahu ke kalian obat herbal yang aku konsumsi ketika aku sakit asam lambung. Aku divonis dokter itu sakit GERD itu di bulan April, tanggal 1 April 2020. Dan gejala asam lambung yang yang datang ke tubuh aku itu mulai diserang parah banget itu di bulan Mei sampai bulan Juni. Ketika aku mau makan nasi, tapi aku berasa mau mual, mau muntah gitu guys. Dan itu nggak enak. Itu karena efek asam lambungnya itu yang berlebihan. Asam lambungnya itu naik ke kerongkongan sini dan dia mengenai pernapasan, makanya itu napas kita tuh engap gitu. Kita mau habis makan langsung napas tuh engap. Ya itu tadi karena lambung kita itu bermasalah. Jadi ini aku sama sekali nggak di endorse ya. Ini berdasarkan pengalaman aku sendiri, karena aku juga pernah merasakan sakitnya penyakit asam lambung. Dan itu nggak enak, dahsyatnya guys. Gejala asam lambung tuh sejuta sensasi yang kalian rasakan, bahkan itu berhubungan dengan pola pikir. Dan itu nggak enak banget kalau udah menyangkut dengan psikomatis. Dia tuh kayak gimana ya bilangnya ya, kalau lambung itu bermasalah, jadi pikiran tuh ikutan konslet juga guys. Oke, kalian penasaran kan obat herbal apa yang aku konsumsi ketika aku sakit asam lambung di bulan Mei sama bulan Juni 2020? Tapi sekarang alhamdulillah aku udah ada perubahan ya, alhamdulillah lumayan. Tapi gejalanya tuh enggak separah dulu guys. Dulu tuh aku makan tuh dikit banget, sampai tensi darah aku tuh rendah 100 per berapa gitu, pokoknya rendah banget tensi aku guys. Karena aku jarang makan, mau makan aja mau perasaan muntah gitu guys. Itu efeknya asam lambungnya naik. Oke, nggak usah basa-basi, aku kebanyakan ngomong. Langsung aja kita masuk ke videonya. Sama aku Aprianti Azayaka. Jadi obat herbal yang aku konsumsi ketika aku sakit asam lambung yaitu KNC Jelly Gamat. Ini bentuknya. Ini udah botol ketiga. Jadi aku udah minum. Ini nih bukan kayak obat kapsul, itu bukan ya. Dia tuh bentuknya tuh kayak cair, kental. Ini teripang emas. Oh, jelly, kayak bentuk jelly gitu guys. Jelly gamat. Nah, dan ini bahan dasarnya tuh teripang dan bahan herbal lainnya. Aku sama sekali nggak di endorse. Ini berdasarkan pengalaman aku sendiri. Jadi ketika aku pertama kali minum ini tuh bulan Juni. Aku minum ini tuh bulan Juni sekitar tanggal 11-an gitu guys, aku minum ini. Ketika aku minum ini, dia tuh kayak sejenis, ya bentuknya tuh kayak jelly, kayak bentuk encer sagu-sagu gitu guys menurut aku. Ini nih enak banget rasanya. Pas dia masuk ke lambung, kita minum ya, masuk ke lambung itu rasa ini nih nggak ada rasa gitu guys, kayak campah gitu rasanya. Tapi ini bener-bener berkhasiat banget sih buat aku. Semenjak aku minum KNC Jelly Gamat ini, aku merasa perut aku tuh tenang gitu guys. Jadi nggak kayak dulu kayak berasa ulu hati panas. Jadi semenjak aku minum KNC Jelly Gamat ini, aku merasa perut aku tuh tenang dan nggak perih lagi. Dada aku tuh nggak ngerasa panas lagi gitu guys. Pokoknya minum KNC Jelly Gamat ini bisa menenangkan di bagian sini guys, bagian ulu hati gitu. Kayak dingin gitu ya, kalau habis minum ini tuh kayak dingin, nggak berasa panas, enggak. Ini bagus sih, aku minum ini udah habis. Ini botol ketiga. Aku udah order 3 botol KNC dan ini botol ketiga. Ini nggak bisa kalau kalian minum cuma 1 botol, menurut aku itu belum ada efeknya. Tetapi kalau kalian minum lebih dari 2 botol, itu bakal ada efeknya.
Tapi setiap orang tuh beda-beda guys ya. Ada yang cepat perkembangannya, ada juga yang lambat perkembangannya. Kalau aku sih habisnya 3 botol sih kemarin. Ini botol ketiga. Gini ya guys, asam lambung itu kan berarti ada masalah di lambung kita. Entah itu ada peradangan atau dia mengalami luka lambung seperti tukak, berarti kan itu harus diperbaiki kan. Kalau misalkan kita mengkonsumsi yang seperti ini, ada bahan tripang, kunyit, bahan-bahan herbal, dia akan menutup luka yang terjadi di lambung kita guys. Jadi ini bagus banget, ini dingin banget ya. Pas masuk ke perut tuh dingin guys, aku ngerasa enak banget. Yes, I like it. Dan jadi aku konsumsi KNC Jelly Gamat ketika aku mengalami asam lambung yang parah di bulan Mei sampai bulan Juni. Tetapi aku baru konsumsi si KNC Jelly Gamat ini di bulan Juni, pertengahan bulan Juni. Aku sih awalnya ragu sih, apa bener sih ini bisa mengurangi gejala asam lambung. Pertamanya aku ragu gitu guys. Lalu aku order, aku coba, dan emang ada hasilnya. Tapi kalau di aku ini nggak cukup 1 botol ya kalau di aku, tapi nggak tahu sih di kalian. Aku 3 botol gitu guys, dan aku mau order lagi. Dan ini bagus banget buat menenangkan lambung kalian, buat menenangkan perut kalian. Jadi kalau kalian ngerasa kayak kebakar, ngerasa panas gitu kayak di ulu hati, di dada ini kayak ngerasa berasa bakar gitu ya guys, kalian minum aja ini, lambung kalian pasti tenang. Tapi kalian harus rutin ya. Aku waktu itu minum sehari itu 3 kali, sebelum makan sekali, sore sekali, sama sebelum tidur sekali. Jadi sehari itu 3 kali aku minum guys. Kalau di aku sih ada efeknya. Tapi selain aku minum KNC Jelly Gamat, aku juga minum air rebusan kunyit guys. Karena bukan biasanya sih, tapi emang beneran, kunyit itu bagus banget buat menetralkan asam lambung, buat menurunkan kadar zat asam yang ada di lambung kita. Jadi dia tuh nggak, gimana ya bilangnya tuh, nggak naik ke kerongkongan, dia tuh tetap biar kayak gini, biar dia tetap ke tempat semula. Setiap orang tuh ada semua guys asam lambung. Tetapi bagi penderita GERD, penderita MAH kronis, itu bakal asam lambungnya itu bergejolak guys. Asam lambungnya itu bakal bergejolak. Ya makanya tadi dia sampai ke kerongkongan, karena otot les atau otot esofagusnya itu kendor. Itu sih masalahnya. Sebenarnya kalau penyakit asam lambung ini sangat simpel. Kalau otot les atau otot esofagusnya tuh udah kuat kembali dan dia nggak kendor, nggak meluber kayak gini, nggak kendor, jadi zat asamnya tuh nggak ke atas. Cuman kalau udah kena penyakit GERD, udah kena penyakit asam lambung kayak gini, biasanya tuh otot esofagusnya tuh bermasalah guys. Jadi makanya kita tuh melatih agar otot esofagus kita tuh kuat. Kalian melatih diri kalian dengan pernapasan diafragma. Jadi pernapasan diafragma itu yaitu pernapasan perut. Jadi kalian latih terus pernapasan perut itu untuk memperkuat otot esofagus kalian. Memang ini kedengarannya seperti hal sepele, tapi ketika kalian setiap hari melakukan pernapasan diafragma, itu akan berpengaruh sangat besar terhadap otot esofagus kalian agar seperti dulu lagi guys. Karena gak enak banget guys ketika kalian mengalami gejala asam lambung, apalagi kalau sesak napas itu, wah, produksi asamnya tuh luar biasa, banyak banget guys. Aku sendiri yang ngerasainnya, menurut aku gejala asam lambung tuh dahsyat banget guys. Makanya kalian kalau punya penyakit asam lambung itu harus segera diatasi, harus segera diobatin. Ya, aku obatinya dengan herbal. Aku waktu itu pernah ke dokter 2 kali. Itu di bulan April yang aku divonis sama dokter itu tanggal 1 April, terus aku awal bulan Juni sekitar tanggal 1 Juni atau 2 Juni itu aku udah minum obat dokter. Tapi menurut aku obat dokter tuh hanya untuk meredahkan asam lambung, hanya untuk sementara gitu guys. Menurut aku nih ya,
aku minum obat dokter tuh belum sembuh total gitu. Dia hanya mengurangi gejala asam lambung. Aku udah disuntik untuk menurunkan asam lambung, tapi kalau di badan aku tuh kayaknya nggak efek banget suntikan untuk mengurangi asam lambung tuh. Jadi menurut aku nggak mempan gitu guys obat dokter di aku. Aku udah 2 kali berobat di dokter, kayaknya aku udah capek gitu ya berobat di dokter, udah 2 kali. Sama sekali ada sih efeknya, memang obat dokter tuh ada efeknya, cuman apa namanya, dia tuh cuma hanya sementara guys. Kalau obat dokter itu udah habis, kita nggak minum lagi, nah itu bakal kambuh lagi guys gejala asam lambung. Makanya aku saranin ke kalian, lebih baik kalian memilih metode yang secara herbal. Karena biasanya kalau kita minum setiap hari, rutin setiap hari, konsumsi yang herbal itu bakal bagus buat untuk jangka panjang. Jadi asam lambung itu akan tetap stabil dan gak naik ke kerongkongan. Tetapi buat kalian yang tensi darahnya rendah, itu jangan terlalu banyak minum kunyit. Biasanya kalian tuh minum kunyit tuh seminggu 2 kali aja. Buat kalian yang memiliki tensi rendah, minum kunyitnya itu seminggu 2 kali aja. Terus aku minum ini KNC Jelly Gamat, ini bagus banget. Ini nih sama seperti sagu sih. Nah iya guys, satu lagi, sagu itu bagus banget buat menutup luka di lambung kalian. Sama juga untuk penderita mah. Pokoknya yang berhubungan dengan luka lambung, tukak lambung, gastritis, dan banyak banget penyakit lambung, dispepsia juga. Itu biasanya kita harus memperbaiki organ dalam tubuh kita dulu guys, baru kalian gimana ya bilangnya tuh ya, kayak ya baru kalian makan makanan yang sehat, sayur-sayuran. Kurangi dulu makanan yang bergoreng-gorengan, makanan yang digoreng kalian kurangi dulu. Kalian konsumsi tahu rebus, kentang rebus, terus bubur, gak apa-apa, itu bagus banget buat penderita asam lambung. Itu sih yang aku lakukan kemarin pas aku sakit. Sama aku konsumsi minum air kunyit bebas sih, boleh kunyit putih, boleh kunyit kuning, boleh bebas. Itu aja sih guys yang bisa aku sampaikan di video kali ini. Apalagi ya, ya udah itu aja. Don't forget to like, comment, share, dan subscribe channel aku, Aprianti Azeka. Dan semoga video kali ini bermanfaat buat kalian semua. Dan ya, kalian bisa komen di video aku, mau aku buatin tentang apa. Bisa tentang make up, boleh juga. Kalau kalian pengen aku membahas tentang penyakit aku yang dulu, penyakit asam lambung di sini, boleh juga. Jadi kalian share video aku sebanyak-banyaknya agar semua orang tuh mengetahui dan lebih cepat menanggapi tentang penyakit asam lambung ini. Karena kalau penyakit asam lambung ini didiamkan, itu bakal berbahaya guys, dan itu bisa menyebabkan kanker esofagus. Makanya aku sarankan ke kalian, tetap diatasi ya penyakit GERD ini. Cepat-cepatlah diatasi, diobati yang aku sebutin tadi. Dan semoga video aku ini membawa hal-hal yang baik buat kalian semua. Dan mohon dukungannya, subscribe channel aku agar channel aku berkembang buat kedepannya. Oke, itu aja guys yang bisa aku sampaikan di video kali ini. See you in my next video. Bye bye. Dan jangan lupa like, subscribe juga, dan tekan tombol notifikasinya ya.